kamu mau sekolah? Iya mau pak, saya bilang mau pak, tapi saya nggak ada uangnya. Terus dia senyum gitu kayak ketawa kecil gitu. Terus dia panggil ajudannya, kau ini kau urus dia, kalau administrasi lengkap nanti saya kasih rekomendasi ke dia gitu. Nah udah tuh, itu akhirnya gue beneran nggak nih, gue bilang dalam hati sendiri, kaget shock gitu kan. Nih lu bayangin, ini kayak bener otak lu dikocok-kocok gitu, perasaan lu dikocok-kocok gitu. Mau ngomong samping Pak JK aja tuh udah luar biasa. Lu oke lah, eh, gue ini bukan dari anak yang naik kelas, anak yang pertama di keluarga gue lulus sarjana, masuk istana ngomong di samping wapres. Ini bukan orang sembarangan. Luar Dia mau biasa. dikasih rekomendasi. Ya udah, ketika dia bilang gitu, gue sempet bengong. Abis itu ya udah, dia abis cabut melanjutin ininya. Lu nggak nanya lagi ke Pak JK Tapi ini aku serius Pak apa gimana apa? gitu? Lu ngeresponnya gimana waktu Pak JK waktu mau ngasih lu sekolah? Bapak serius Pak atau gimana? Respon lu? Lu Ya dalam otak gue berpikir dia nggak mungkin ngebohongin gue kan. Dia bilang iya pak, terima kasih pak. Oke, jadi Pak JK sendiri yang ngomong kamu mau disekolahin gitu ya? Mau sekolah lagi nggak gitu ya? Ya benar, itu yang keluar dari mulut Pak JK dan nggak mungkin gue lupain. Itu benar keluar dari mulut dia. Terus tapi ada uniknya lagi, ajudannya Pak JK ngomong gini, ngasih penawaran, Alvin, kau mau pilih sekolah atau kau mau pilih naik haji 10 hari ke Yerusalem. Jadi naik hajinya umat Katolik atau Kristen kan ke Yerusalem gitu. Dia bilang, mau nggak, pilih mana? Sempet sih, maksudnya kayak ada perang batin juga kan. Lu kalau sekolah kan belajar gitu, gue mikir kan, takutnya otak gue mampu kan nih gitu. Iya iya iya. Iya, terus ya udah gue, kalau jalan-jalan 10 hari kan ya udah gitu, Yerusalem lu kapan lagi kan. Terus gue pikir ya udahlah sekolah aja lah gitu kan. Akhirnya gue milih kuliah. Nah kalau ketika gue milih kuliah, terus kemudian diarahin tuh sama ajudannya Pak JK, nanti kau daftar di LPDP, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Kemudian pemberian rekomendasi dari Pak JK itu dilakukan pada saat hari Paskah, tanggal 25 Maret 2016. Oh, oke. 2016. Nah, kalau yang pas Pak JK-nya itu tanggal berapa tuh? Tadi lupa ditanya. Wah, kalau itu gue lupa, benar-benar gue skip. Pas Bener hari itu gue skip banget. Oh, pas lagi puasa ya waktu itu kok nggak salah lu cerita ya, Vin ya? Udah selesai Oh, udah karena selesai. halal. Jadi memang ada jeda itu mungkin 2015 kali, karena ada jeda beberapa bulan lah gue mempersiapkan ininya kan. Gue Oke. harus belajar IELTS dulu gitu. Gue mempersiapkan dokumen, gue milih mempersiapkan yang hal administrasinya lah gitu. Oke, Iya itu kayaknya sih itu berapa lama sejak lu setelah jadi wartawan istana tuh, Vin? maksudnya apa tuh? Dapat rekomendasi Pak JK ngomong kamu mau sekolah nggak, itu berapa lama setelah lu di istana, Vin? 1 tahun. Luar biasa, setahun udah langsung Oh, disekolahin loh, luar biasa loh. iya. Jadi 2014 kan 2014 kan Pak JK menjabat. Kemudian 2015 setelah bulan puasa itu gue diomongin, dikasih harapan untuk kuliah. Kemudian Januari itu gue ingat gue IELTS gue Januari. Jadi Gue langsung 2016 jadi ya. Januari 2016. Terus Terus gue infoin, karena kan dia ada 2 minggu, kalau gue nggak salah gue ujiannya itu 13 Januari 2016. Akhir Januari gue keluar hasil lulus IELTS 6,5 IELTS gue. wih. Februari gue kasih tau ke ajudannya Pak JK. Maret, nah itu tanggal 25 Maret itu setelah Paskah, hari Paskah bahkan. Oh.
Nah, jadi dalam sisi cocokologi gitu, Gimana? tanggal 25 Maret jadi ya hari Pasca itu kan kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus kan. Gue harus dikasih sama istri gue dulu nih, gue agak skip. Iya, iya. Nah, Terus? namanya Tuhan bangkit kan artinya ada harapan yang terwujud gitu kan. Oke, haleluya. Haleluya. Ini jadi channel rohani ini kayaknya nih. Enggak, tapi bener. Gak, lanjut deh, gak apa-apa, santai. Ketika gue selesai gereja itu beneran ditelepon. Gue selesai gereja, gue ditelepon HP gue. Kau segera ke lapangan 2 Senayan, Pak JK mau ketemu dan kasih kau tanda tangan. Saya harus bawa apa? Saya harus bawa apa, Om? Enggak usah bawa apa-apa, bawa diri aja, dia bilang gitu. Ya, datanglah gue ke lapangan 2 Senayan naik motor, pakai batik. Lu bayangin kan, itu lapangan 2 Senayan tuh isinya ya tempat elit kan. Gue parkir lah di parkir karyawan dengan baju batik gue. Untungnya gue ketemu sama Pas Pampres yang biasa ngejaga Pak JK, terus dia tahu gue diarahin ke dalam. Pak JK masih main apa namanya, Main golf. Jadi ya udah kamu duduk aja gitu. Gue duduk, tiba-tiba Pak JK datang. Gimana Alvin, kau sudah pilih tempat kuliah? Sudah Pak. Di mana? Di University of Leicester di Inggris. Oh iya. Terus habis itu dia bilang lagi, IELTS sudah lolos. Sudah Pak, sudah, kemarin Januari. Mana dia? Saya bawa yang hasil foto yang udah saya kasih ke ajudannya, dikasih lihat. Oh iya, nih saya tanda tangan ya, rekomendasi saya. Dia tanda tangan, terus dia ngomong, dia bilang apa namanya, Alvin, nanti setelah lulus kau harus pulang ke Indonesia gitu, bantu. Pokoknya kau harus membawa dampak untuk Indonesia gitu. Yang memang ya iya Pak, siap, saya bilang gitu. Mungkin saya akan balik ke Indonesia, siap, saya balik ke Indonesia, saya bilang. Itu gimana, Vin? Nah itu orang kedua terkuat di Indonesia ngomong itu ke lu. Halo Chris, agak keputus tadi, kenapa? Halo, nah itu perasaan lu gimana, Vin? Orang kedua RI ngomong kamu harus sekolah dan pulang ke Indonesia. Nah itu terharu kah? Ya itu atau apa? Terharu banget. Dan itu kontrak apa ya? Itu kontrak emosional. Jadinya kayak di momen itu ya gue apapun tawaran dari luar ya gue harus pulang ke Indonesia gitu. Gue udah berhutangnya tuh pada negara. Gue nggak ngeliat Pak JK sebagai sosok Pak JK, tapi cuma sosok Pak JK sebagai perwakilan dari Indonesia ini gitu. Ya mungkin gue bukan sekelas tokoh-tokoh bangsa yang kayak gimana lah gitu, tapi gue merasa ya ini adalah apa ya, kayak wah, it was so touching me gitu, kayak bener kayak gue tuh, hati gue tuh kayak disentuh banget. Ya udahlah. Nah di situ sempet sih kayak gue mau meneteskan air mata, cuma gue tahan aja. Luar biasa. Gitu. Itu terus gue ingat kalau nggak salah tuh dulu Menteri Perdagangan kita M. Lutfi pernah nggak sih kalau nggak salah tuh? Pak Muhammad Lutfi. Nah dia ada tuh di situ. Dia bilang, oh hebat ya, dia bilang gitu, dapat ini. Terus abis itu sekolahnya yang benar, dia bilang gitu. Kapan berangkat? Tahun ini Pak. Oh iya sukses ya gitu. Terus ada kepala Brimob ya kalau nggak salah, Pak JK juga main nama Kapolda atau kepala Brimob gitu, gue lupa. Dia cuma senyum-senyum aja. Jadi gue juga, mereka berpikir ini siapa orang gitu. Terus gue juga ngeliat suratnya Pak JK. Wah, gue bilang itu surat ya. Gue baru pertama kali ngeliat ada kop emas. Kop emasnya tuh kayak beneran kayak warna emas gitu. Gitu sih. Gimana dengan surat itu kan salah satu syarat LPDP ya kalau nggak salah ya, ada surat rekomendasi ya. Benar. Nah itu dengan surat itu jadi seperti apa, Vin? Apakah jadi lebih gampang atau penyeleksinya juga wah hebat dari Pak JK atau gimana?
Hmm. Oh enggak, jadi mungkin orang berpikir kan kayak, wah potong jalur nih, potong jalur. Apakah ada kayak gitu atau gimana? Nah, gue harus lagi-lagi ya, ini memang harus bukan dari, sebenarnya bukan harus dari mulut gue yang ngomong, tapi dari mulut orang lain yang merasakan sendiri. Nggak ada yang namanya perlakuan spesial. Lu siapa, lu punya rekomendasi siapa tuh nggak ada. Kalau gue boleh cerita, itu ada satu wartawan juga yang dapat tanda tangan rekomendasi dari Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatip Basri kalau gue nggak salah. Dia Khatib Basri berarti masih zaman SBY ya, bukan zaman Khatib dulu Menteri Keuangan. Iya benar, yang Hatip Basri itu berarti di SBY ya. Nah itu gue dapat infonya itu cerita dia udah dapat rekomend Hatip Basri dan itu nggak lolos tetap. Ada yang dapat dari tanda tangannya Seskap Pramono Anung juga, maksudnya kayak tokoh-tokoh nasional juga nggak semuanya itu jadi jaminan gitu. Karena itu nggak tentuin, itu nggak menentukan gitu. Ya karena pertama gini, gampangnya gini, kalau lu nggak lolos IELTS, itu pintu masuk ke universitasnya nggak bakal kebuka. Kuncinya di IELTS dulu. Kuncinya di IELTS dulu. Karena kan masalah language barriers lu kan. Kalau lu nggak bisa ngomong atau nggak bisa komunikasi, lu mau belajar apa di sana? Surat rekomendasinya itu nggak bakal bisa nolong lu sampai di universitas itu. Gitu kan. Nah, jadi gini, yang gua pokoknya nggak ada yang namanya gue dikasih gelar karpet merah ketika gue di LPDP gitu, nggak ada. Gitu. Cuma memang hanya saja memang gini, gue harus ngakuin H-2 sebelum pengumuman kelulusan LPDP, ajudannya Pak JK udah nelpon gue, bilang, Alvin, syukuran lah kau, udah bilang gitu. Kenapa bang? Kenapa kau? Sudah lulus kau nih, baru diinfo, saya baru pegang nih listnya, dibilang gitu. Wah beneran ya, jadi kayak ya paling gitu doang sih, maksudnya kayak diinfoin lebih awal aja gitu. Selebihnya gue ngikutin dua seleksi administrasi, seleksi secara akademiknya. Dari seleksi akademiknya ada kebagi tiga, ujian tertulis, writing test, kemudian leaderless group discussion, kemudian interview dengan 2 expert sama 1 psikolog. Gitu. Lu ikutin semua tahapan seleksinya gitulah ya. Benar. Nah habis itu keterima nih lu di University of Leicester ya. Ngambil jurusan apa tuh? Gue ambil jurusan Media and Public Relations. Media and Public Relations. Nah itu lu yang milih atau Pak JK atau itu ceritanya gimana tuh? Gue yang milih. Milih sendiri. Gue yang milih karena gini. Ya ada semacam gue berpikir gini loh. Selama ini yang gue tangkap dari pelajaran jurnalistik selama ini di Indonesia itu masih yang namanya good news is a bad news gitu loh. Nah, seringkali kita tuh nggak bisa nangkep hal positif dari bangsa kita gitu. Sementara kalau pemberitaan di bangsa kita di Indonesia itu selalu negatif, ya tentu orang itu jadi pemikirannya negatif terus dong terhadap Indonesia. Nah, gue berpikir mungkin gue udah secara keilmuan S1 akademiknya gue udah dapat tentang jurnalistik, praktiknya juga mungkin gue perlu mengembangkan ke arah public relations. Jadi bagaimana gue mengemas atau mencari satu hal yang positifnya gitu. Nah, di situ menjadi alasan gue kenapa gue mengambil Media and Public Relations di University of Leicester. Kenapa gue milih di Inggris? Ada yang alasan yang benernya, ada alasan remeh-temeh. Yang benernya gini, lu sekarang walaupun memang bahasa Mandarin sudah mau menuju menjadi bahasa internasional, tapi tetap yang menguasai bahasa internasional itu masih dikuasai oleh bahasa Inggris. Kenapa orang-orang itu ngomong harus pakai bahasa Inggris? Ya karena mereka menguasai literaturnya, mereka jago dalam melakukan PR-nya, mereka bisa mem-PR-kan diri negara mereka sendiri. Lu contoh aja segala literatur, novel,
itu semua pakai bahasa Inggris. Buku akademik pun, atau lu ngomong sekarang pakai which is, lu lebih keren kalau lu ngomong pakai bahasa Inggris. Itu jadi automatic PR bagi negara Inggris itu sendiri. Nah itu dimulai dari negara mereka gitu. Mereka mulai dari buku-buku novel, buku-buku cerita, nah dari surat menyurat gitu. Nah itu kan sebenarnya gue berpikir ya kiblatnya adalah di Inggris gitu. Jadi gue kesana. Kalau remeh-temehnya karena waktu itu Leicester juara Liga Inggris 2015. Ya gara-gara itu.